Halo Sobat Ekonomi, selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi. Sebelum kita mulai, yuk kita ingat sebentar materi sebelumnya. Di pertemuan lalu, kita sudah membahas indikator-indikator pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia atau IPM. Nah, negara yang berhasil mencapai indikator-indikator tersebut biasanya disebut sebagai negara maju. Sebaliknya, ada negara yang belum sepenuhnya mencapai indikator pembangunan atau masih banyak menghadapi hambatan. Nah, negara ini disebut negara berkembang. Nah, kenapa ya pembangunan di negara berkembang sering tidak berjalan mulus? Apa saja masalah utama yang mereka hadapi? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan berbagai permasalahan utama yang dihadapi negara berkembang. Yang kedua, menganalisis dampak dari permasalahan pembangunan terhadap kondisi ekonomi, sosial, serta kualitas hidup masyarakatnya. Siap untuk belajar? Let's go! Coba perhatikan dua gambar berikut. Yang satu menunjukkan negara maju dan yang satunya lagi negara berkembang. Pertanyaan untuk kalian, apa perbedaan yang paling terlihat? Bagaimana kondisi infrastrukturnya? Dan bagaimana kualitas hidup masyarakatnya? Nah, benar sekali bahwasannya perbedaan yang terlihat di negara maju terlihat lebih tertata, modern, dan bersih. Sedangkan negara berkembang masih menunjukkan ketimpangan, kawasan yang kumuh, dan fasilitas yang belum merata. Dilihat dari kondisi infrastrukturnya, negara maju lebih lengkap dan berkualitas, seperti jalan, transportasi, dan layanan publik. Sementara di negara berkembang, infrastruktur masih terbatas dan belum merata. Untuk kualitas hidup masyarakatnya, di negara maju memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dengan pendapatan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang baik. Di negara berkembang, kualitas hidup cenderung lebih rendah dan belum merata. Jadi, pengertian dari pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan, produktivitas, serta membaiknya kualitas hidup masyarakat. Namun, pada negara berkembang, proses pembangunan ini sering terhambat oleh berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya permasalahannya. Simak selanjutnya. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya bisa menjadi peluang. Tapi kalau tidak diimbangi dengan pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja, justru menjadi masalah. Nah, ciri utamanya itu jumlah penduduknya relatif besar, pertumbuhan penduduk yang pesat. Dampaknya akhirnya akan menyebabkan permasalahan pengangguran, kemiskinan, dan meningkatnya beban pembangunan. Permasalahan yang kedua yaitu taraf hidup rendah. Taraf hidup dilihat dari kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pendapatan, pendidikan, kesehatan, hingga angka kematian. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, pendapatan masih rendah, pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan yang masih terbatas, dan angka kematian relatif tinggi. Permasalahan yang ketiga, pertaniannya masih tradisional.
Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi di negara berkembang. Namun sayangnya sebagian besar masih bersifat tradisional, menggunakan alat sederhana dan teknologi minim. Akibatnya produktivitas rendah dan banyak petani hanya berada pada tingkat subsistensi, cukup untuk bertahan hidup tapi sulit berkembang. Permasalahan keempat dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang yaitu produktivitasnya rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh kurangnya keterampilan, minimnya pelatihan, teknologi yang tidak memadai, serta budaya kerja yang belum efisien. Ini menjadi hambatan besar bagi pembangunan nasional di negara berkembang. Selanjutnya, permasalahan kelima yaitu kekurangan modal dan tenaga ahli. Negara berkembang memerlukan investasi besar dan tenaga ahli untuk mempercepat pembangunannya. Namun, kenyataannya, modal terbatas dan tenaga profesionalnya juga kurang. Di negara berkembang, tenaga profesional di bidang penting seperti kesehatan dan pendidikan ini, terutama di daerah terpencil ini masih sangat kurang. Permasalahan yang keenam yaitu pengangguran dan minimnya kesempatan kerja. Di negara berkembang, penduduk muda atau produktifnya relatif besar, tetapi tidak dibarengi dengan kualitas pendidikan yang baik, serta kurangnya keterampilan dan lapangan pekerjaan yang banyak, sehingga menimbulkan tidak terserapnya angkatan kerjanya, akan menimbulkan pengangguran. Nah, kondisi ini menjadi salah satu tantangan serius di negara berkembang dalam pembangunan ekonominya. Permasalahan di negara berkembang yang ketujuh yaitu ketergantungan pada sektor pertanian. Sedangkan negara maju sudah pada sektor manufaktur yang mengubah barang mentah menjadi barang jadi untuk menambah nilai tambah dari barang tersebut. Karena di negara berkembang kualitas sumber daya manusianya rendah, sehingga banyak masyarakat hanya bisa bekerja di sektor pertanian yang produktivitasnya rendah. Nah, jika sumber daya manusianya ini tidak ditingkatkan, negara berkembang akan terus bergantung pada sektor primer atau pertanian ini yang kurang menguntungkan dan sulit bersaing di pasar global. Permasalahan yang kedelapan yaitu tingkat pendidikan rendah dan pengetahuan terbatas. Pendidikan adalah kunci pembangunan. Namun, di negara berkembang, kualitas pendidikannya belum merata, fasilitas yang minim, dan motivasi belajarnya masih rendah. Akibatnya pengetahuan masyarakatnya terbatas, sehingga keterampilan yang dimiliki kurang, dan inovasinya sulit berkembang. Permasalahan yang kesembilan yaitu kemalasan dan ketidakdisiplinan masyarakatnya. Salah satu hambatan budaya yang muncul adalah kurangnya disiplin, etos kerja, dan kebiasaan belajar di masyarakat. Negara ASEAN lainnya itu budaya kerjanya lebih rajin dan teratur. Misalnya di negara Jepang ya. Nah, untuk mengejar ketertinggalannya, masyarakat Indonesia ini perlu membangun budaya disiplin, semangat belajar, dan peningkatan diri secara berkelanjutan. Yang terakhir, yang ke-10, sikap yang tidak mendorong produktivitas. Karena masyarakatnya tadi malas dan tidak disiplin, ini akan mengakibatkan sebagian masyarakat ini pasif gitu, tidak terdorong untuk meningkatkan kemampuan dan belum memiliki motivasi untuk maju.
Nah, sikap ini membuat perkembangan sumber daya manusianya berjalan lambat, menghambat inovasi, dan memperlambat laju pembangunan ekonomi secara nasional. Itu tadi beberapa analisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, pada pertemuan kali ini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya pembangunan ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Negara berkembang menghadapi berbagai permasalahan yang telah disebutkan tadi, ada 10 ya. Nah, seperti pertumbuhan penduduk tinggi, pendidikan rendah, produktivitas rendah, dan ketergantungan pada sektor pertanian. Nah, dari permasalahan tersebut berdampak terhadap pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Itu tadi permasalahan yang terjadi di negara berkembang. Pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari terkait permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait strategi kebijakan pemerintah untuk memberikan solusi ataupun upaya dalam mengatasi permasalahan pembangunan ekonomi di negara. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.